Oke, yes. Udah full time dari. Oke, sebentar. Oke, ya. Sudah ditiup peluit panjang oleh wasit. Oke. Dengan demikian Arsenal memenangkan pertandingan ini dengan 1-0, satu-satunya gol tadi dari penalti Victor Gyökeres ya. eh Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, nih kita akan masuk ke sesi instant reaction kita ya. Jadi untuk reaksi langsung dari pertandingan ini tanpa tanpa eh, tanpa yang lebih dalam untuk pengamatan lebih dalam. Nah, ini kita ngomong dari statistiknya dulu. Secara statistik kita di babak kedua masih menguasai pertandingan ya, tapi ancamannya nggak terlalu dalam nih kalau kita lihat. Hanya ada beberapa momen doang nih ancamannya dalam ya, ancamannya Arsenal berbahaya ini hanya di berarti ini kisaran menit 6 berapa nih? 6 dari 61 sampai 67 ini ya, dimana serangan kita agak berbahaya. Tapi tidak ada tambahan gol ya. Secara penguasaan bola juga ini kita 65% dan ancaman dari apa Everton juga minimal sekali ya, karena ya menurut saya walaupun tadi kita lihat kayaknya Everton ada mulai agak nyerang-nyerang, tapi secara formasi saya lihat sampai dengan akhir mereka melakukan masih melakukan low block counter attack. Jadi sampai akhir mereka masih mencoba melakukan low block counter attack. Mereka tidak secara nggak terlalu mengubah pola permainan mereka sih di babak kedua ini, walaupun ada beberapa serangan yang mulai mulai bisa dilakukan gitu ya, tapi secara umum seperti kita lihat di momentum ini di field tiltnya, serangan mereka nggak ada yang efektif ya. Jadi ya, nih dan untuk statistiknya diperkuat dengan penguasaan bola kita 65% dengan expected goalsnya 1,81 ya, paling enggak berarti kita di babak kedua ini mulai lebih banyak melakukan tendangan-tendangan. Total shotsnya 13, hanya ini yang ini dua on target dengan dua big chances, satu big chances kita tidak bisa kita konversi. Tadi menurut saya kayaknya tadi si Trossard ya yang eh apa kena tiang ya. Enggak, sorry sorry, yang Saka kayaknya yang lebih besar kemungkinannya. Terus nih tendangan ke arah gawang, oke ya. Ini hanya Everton hanya ada satu yang on target ya. Lainnya nggak ada yang on target. Mereka minim sekali kesempatan untuk menyerang. Tapi jadi terlihat mereka mulai main terbuka karena di babak pertama mereka benar-benar nggak ada shot on goals ya. Shot on goalsnya nol ya, jadi tendangan ke arah gawangnya jangankan on target, yang shot on goalsnya aja nol. Jadi kalau kita lihat ini mereka sampai akhir masih berusaha main low block counter attack, makanya kita tadi benar-benar kesulitan ya untuk menembus mereka. Tapi ya untungnya dengan kita udah dapet gol di babak pertama itu, ya waktu jadinya ada di sisi kita. Jadi kita juga tadi mainnya bisa santai, mencoba memancing mereka melakukan pressing. Secara umum mereka defensifnya disiplin ya gitu. Defense-nya disiplin secara umum. Bisa kita lihat ini mereka melakukan 25 tackle, 8 interception dan ada 3 block ya. Gitu. Jadi buat saya makanya ini Everton ini sampai akhir mereka masih tetap main low block. Satu mungkin untuk menjaga asa biar nggak ada kebobolan kedua gitu kan, makanya mereka masih bertahan dengan strategi mereka biar nggak ada gol kedua, dan cukup efektif mereka bertahan hari ini. Sekali lagi pertahanan mereka
cukup cukup solid lah, dan bagusnya buat kita kembali ke clean sheet ya. Jadi hari ini kita kembali clean sheet. Ini menjadi clean sheet ke-9 harusnya bagi David Raya ya. Oke, itu sih mungkin untuk review instan kita, dan kita akan masuk ke kolom komentar sebentar ya. Ini kolom komentar udah mulai rame lagi nih kolom komentarnya. Hadir awal Bang Oslef, ada kabar dari belum ada kabar baru ya. Nanti kita lihat besok bagaimana. Cuma 1-0. Iya, ngomong-ngomong sebentar, saya mau cek dulu nih untuk apa, kita ada yang 1-0 nggak nih untuk sayembaranya. Sebentar, saya mau ngecek sayembara kita ada yang 1-0 nggak pilihnya. 02, 04, 13, 02, 04, ada nih yang 1-0. Siapa nih yang 1-0? Hamdan Faidullah. Oke, Hamdan Faidullah 1-0, benar. 12, 02, 13, 12. Oke, ini 03, 12. Oke, cuman ada satu orang ya yang 1-0. Bang Hamdan Faidullah nih ya. Yang lain kayaknya 02, 12, 03 ya. Oke. Lanjut lagi kita. Sorry. Arsenal main jam berapa, Bang? Jam 3 tadi, kick off-nya jam 3. Mister Gawang, man of the match. Istirahat tenang, Gun. Ya, ini udah istirahat dengan tenang ya. Menambah daftar menang dengan tidak puas. Kalau saya sih lumayan lah untuk kali ini karena clean sheet. Jadi dengan clean sheet ini menurut saya kita nambah clean sheet ya. Ini kembali lagi ke pertahanan kita yang solid. Trossard gagal membuat kill the game. Ya tadi kena tiang ya. Arsenal again oleh-oleh. Masuknya Martinelli udah menjaga defense juga ya. Jadi lebih karena Martinelli itu untuk usaha defense-nya lebih membantu lah ya dibanding Trossard. Nggak cair belas permainan Arsenal. Ya ini tadi kalau dari saya lebih karena memang Everton dari awal sampai akhir mereka main low block gitu. Jadi sangat sulit tadi buat kita menembus karena mereka disiplin, sangat sulit tadi untuk mereka dipancing keluar dari ruang pertahanan mereka. Ya kelihatan mereka ada beberapa kali nyerang, tapi kalau ya sekali lagi kita lihat statistiknya, serangan mereka ini jadi kelihatan lebih menyerang karena di babak pertama mereka benar-benar nggak ada nggak ada ancamannya sama sekali di babak pertama. Di babak kedua mereka paling nggak mulai ada 1-2 bola yang bisa mengancam, jadi kelihatannya lebih menyerang, padahal ya sebenarnya sih main low block dari awal sampai akhir mereka ya. Setiap tim IPL kalau ketemu Arsenal rata-rata juga main rapi dan bagus. Karena ya itu defense itu lebih mudah untuk diatur. Tapi nggak lebih nggak lebih menghemat tenaga juga. Tapi biasanya untuk pertahanan ini lebih mudah diatur untuk ya udah stay di ruang di posisi masing-masing. Jangan kemana-mana, jangan lari kejauhan. Nah ini tadi kan Arsenal mencoba banget tadi saya lihat Arsenal ini untuk mancing pemain-pemain Everton untuk keluar dari zona pertahanan mereka, tapi berkali-kali gagal. Tendangan-tendangan tadi juga banyak yang diblok oleh defender-defender, banyak yang terpotong untuk kita mencoba untuk direct ke depan ya. Jadi usaha kita tadi untuk direct ke depan banyak yang terpotong juga karena ya mereka rapet banget tadi ya. Gabjes mainnya udah hati-hati banget sekarang, nggak ngotot lagi kayak dulu. Saya rasa juga karena itu ya, ya mungkin masih ada trauma dari cedera, tapi pada saat yang sama ini kita juga udah unggul 1-0, jadi saya rasa nggak perlu terlalu untuk jangan meresikokan cedera lagi lah gitu aja sebenarnya. Terus sama Subimendi ya tadi kena tiang ya. Gyökeres masih belum kelihatan saat duel dengan tadi ada loh yang menurut saya cukup bagus duel dengan bek lawan dari sebelah kiri tadi ya di babak pertama.
ya di babak pertama dia dijagain 2 orang, dia bawa bola berhasil nerobos itu. Jadi tadi dijagain 2 orang gini dia berhasil nerobos. Cuman sayangnya begitu dia nerobos di depannya ini udah ada si Pickford. Pickford langsung ngambil bolanya. Jadi tapi itu tadi menurut saya salah satu momen yang Gyökeres harus bisa mengulang lagi sih untuk kondisi-kondisi seperti itu ya. Jadi ketika ditahan udah ada defender tadi bisa tuh untuk itu kan gaya kayak kayak Haaland banget tuh bawa bola langsung terobos defendernya gitu ya. Jadi semoga bisa kita lihat permainan Gyökeres yang seperti itu lagi ya. Buat saya tadi ini satu hal yang bagus. Gyökeres tadi bisa melakukan hal seperti cuman lebih sering lagi lah kayak gitu. Sayangnya tadi begitu dia nerobos 2 defender ini Pickford udah ada di sana udah jagain jadi udah langsung diambil bolanya. Udah second half udah selesai ini ya. Man of the match pengadil lapangan ya untuk wasitnya tadi hari ini ya ya lumayan oke lah ya. Ada beberapa keputusan kontroversial tapi menurut saya secara umum kalau kita ngomongnya pertandingan IPL ya cukup bagus lah gitu. Manchester City dikasih harapan palsu di puncak 3 jam doang. Everton nggak terlalu pressing abis tapi mereka menunggu iya kan jadi mereka mulai masih menurut saya secara umum mereka masih mencoba low block counter attack gitu dengan komplitnya back plus pemain depan pada titik balik tak kirain ya saya tadi juga berharap ada hujan gol tapi pada saat yang sama tadi mereka Everton tadi tetap di babak pertama terutama ya di babak pertama itu saya pikir mereka akan lebih terbuka mencoba mengejar gol tapi enggak mereka tetap low block counter attack di babak kedua lebih agak maju tapi tetap low block counter attack ya secara umum formasinya masih low block counter attack dan mereka cukup disiplin jadi sangat sulit bagi kita ya. Ezi kenapa nggak main bang? Ya nggak tahu sih, mungkin sih untuk masalah strategi aja. Saya rasa mungkin Eze nanti untuk pertandingan Crystal Palace kali ya. Eze sama Noni istirahat buat pertandingan midweek. Tidur nyenyak ini masih puncak, yes. Sama umpan dari Saliba ke Gyökeres yang diblok sama Tarkowski harus sering-sering. Nah, iya tadi itu juga bagus sih itu yang dari Saliba ke Gyökeres ya. Nah, tapi tadi juga ada beberapa lah sebenarnya yang ke arah Gyökeres ya. Memang dia harus lebih bisa memanfaatkan kondisi-kondisi di mana dia dapat bola gitu ya. Apalagi nih? Ya, saya rasa sekian dulu ya teman-teman untuk kita hari ini. Oke, sebentar mana ini ya. Saya mau lihat dulu. Oke ya. Saya nggak ada saweran yang kelewatan kan? Sebentar. Saya kemarin tuh, soalnya pas kemarin tuh waktu kita menang lawan oh enggak sih ini tadi Bang Santo ini udah kemarin ya. Oke, nggak ada yang oke kita nggak ada yang kelewatan ya untuk saweran. Oke, terima kasih. Oke ya dari saya berarti sekian dulu aja nih teman-teman ya. Udah jam 5.14. Terima kasih tadi yang udah nemenin dari jam setengah 3. Dan ya ini cukup rame ya. Kalau menang rame nih. Kan saya rasa juga ada pendukung-pendukung dari fanbase lain yang ikut nongkrong ya di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya sekian dulu. Saya mau tutup dulu untuk live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe ya. Sekali lagi kalau untuk teman-teman yang ingin mendukung channel ini boleh ini untuk dipertimbangkan menjadi member ya. Dan ya ini ada Saweria dan Sosiabas juga untuk mendukung channel ini supaya saya bisa lebih rutin untuk membuat video gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.